Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisa Amelia dengan NIM 22045005. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas pengantar kewirausahaan saya tentang bisnis plan, yaitu Bolbi Ungu Crispy Lumer. Latar belakangnya yaitu produk saya yaitu Bolbi Ungu Crispy Lumer merupakan produk olahan yang berbahan dasar ubi ungu. Alasan pemilihan bisnis ini adalah karena saya ingin membuat produk yang berbahan dasar ubi ungu yang merupakan salah satu komoditi unggulan masyarakat Indonesia. Saya membuat Bolbi Ungu Crispy Lumer menggunakan produk berbahan dasar ubi ungu agar dapat memberi nuansa baru jajanan kuliner masyarakat Indonesia. Dengan kandungan vitamin B yaitu B6 dan asam folat yang cukup mengesankan. Ubi jalar kaya akan kandungan serat, karbohidrat kompleks, dan rendah kalori. Visi, misi, dan tujuan usaha. 1. Visi, menjadikan Bolbi Ungu Crispy Lumer menjadi makanan tradisional dengan bahan dasar komoditi unggulan Indonesia menjadi sehat dan diminati semua kalangan. 2. Misi, A. Memperkenalkan produk terhadap semua kalangan masyarakat. B. Memberikan kepuasan kepada pelanggan. C. Mencari keuntungan dengan modal minim. D. Selalu berinovasi dengan menjadikan produk modern yang berkualitas dan diminati oleh semua konsumen. E. Meningkatkan kualitas makanan dan manfaat serta higienis terhadap produk. Tujuan usaha yaitu A. Inisiatif wirausaha sebagai pemilik usaha dalam membuat usaha. B. Membuat mahasiswa lebih kreatif berinovasi tentang berwirausaha. C. Melatih mahasiswa agar dapat berwirausaha dengan baik. D. Menambah pengalaman dan pengetahuan terhadap berwirausaha. Analisis SWOT dan strategi pemasaran. 1. Kekuatan. A. Bolbi Ungu Crispy Lumer berbahan dasar berupa ubi ungu yang sehat dengan berbagai kandungan nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan. B. Kemudahan dalam mendapatkan bahan baku. C. Lokasi penjualan yang strategis. D. Menyediakan berbagai macam topping di dalamnya. Kelemahannya yaitu 1. Produk tidak bertahan lama. B. Produk mudah ditiru. C. Harga bahan baku yang tidak stabil. Selanjutnya yaitu peluang. Produk ini belum banyak dipasarkan di masyarakat, khususnya di Kota Padang. Cemilan ini higienis, fleksibel, dan mudah dikonsumsi, serta mudah dibawa kemanapun. Maka, ini menjadikan peluang untuk menarik pelanggan dan keunikan serta inovasinya. Selain itu, produk ini belum banyak menjual produk yang sama. Yang selanjutnya itu ancaman. A. Pesaing yang tidak sehat. B. Bahan baku yang tidak stabil. C. Memungkinkan adanya produk serupa karena mudah ditiru. D. Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk baru. Strategi pemasarannya yaitu A. Promosinya dilakukan dengan memberikan diskon kepada konsumen dalam 1 minggu pertama. B. Promosinya dilakukan melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lain-lain. C. Pemasaran dilakukan dengan menitipkan ke warung-warung. Deskripsi usaha. Yang A. Bidang usaha. Bidang usaha yang dikembangkan adalah kuliner. Suatu bisnis yang digemari oleh masyarakat dalam berbagai bentuk olahan yang beraneka ragam dan sesuai dengan kebutuhan dan permintaan dari konsumen itu sendiri. B. Jenis produk. Produk usaha ini berbentuk kuliner yang menyediakan inovasi baru yang memiliki rasa enak dan juga sehat untuk dikonsumsi karena tidak mengandung bahan pengawet. Bolbi Ungu Crispy Lumer memiliki varian coklat, keju mozzarella, dan stroberi. C. Lokasi usaha. Untuk lokasi usahanya yaitu di Jalan Elang 1, nomor 16, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang.
D. Kegunaan, keunggulan, keunikan, dan inovasi produk. Keunggulan dari produk ini yaitu merupakan makanan yang cocok dimakan untuk para penggemar cemilan simpel dan modern, serta tidak menggunakan bahan pengawet. Selain itu, untuk menginovasi Bolbi Ungu Crispy Lumer dengan berbagai varian rasa. Produk ini dikemas menggunakan mika dan bahan plastik yang mudah dibawa dan mudah dalam pendistribusian. Waktu untuk satu siklus usaha. Dalam pengolahan Bolbi Ungu Crispy Lumer ini diproduksi hampir setiap harinya, karena produk ini hanya bertahan beberapa hari saja. Dampak usaha terhadap lingkungan. Yang pertama yaitu ekonomi. Usaha yang bergerak di bidang kuliner yang bisa membawa dampak baik bagi nilai ekonomi mahasiswa, sembari menjalankan pendidikan di universitas juga, belajar menjadi wirausahawan muda yang menghasilkan uang sendiri. Yang kedua yaitu sosial. Dengan adanya wirausaha ini, diharapkan mampu membuka lapangan pekerjaan, serta dapat mengembangkan usaha di tengah masyarakat, sehingga faktor sosial seperti pengangguran berkurang. Yang ketiga yaitu budaya. Produk yang berbahan dasar ubi ungu yang merupakan salah satu komoditi unggulan masyarakat Indonesia, sehingga mempertahankan makanan tradisional berupa komoditi utama Indonesia agar tidak hilang. Yang keempat yaitu lingkungan alam. Pengaruh negatif dari usaha ini terhadap lingkungan yaitu semakin banyaknya sampah plastik di alam karena memang wadah kemasan dari produk ini menggunakan plastik. Semakin banyak sampah yang beredar dikarenakan banyak oknum-oknum yang membuang sampah sembarangan. Selanjutnya itu resiko bisnis dan pengelolaannya. Resiko bisnis. Yang pertama yaitu produk ini hanya bertahan beberapa hari saja. Yang kedua yaitu adanya keterbatasan waktu dan karyawan. Yang ketiga yaitu adanya keinginan produsen lain untuk membuat produk yang sama. Pengelolaannya dari resiko. Yang pertama yaitu mempelajari bagaimana produk akan bertahan lebih lama, menambah lebih banyak karyawan, harus kreatif dan inovatif dalam berbisnis Bolbi Ungu Crispy Lumer. Rencana pemasaran. Yang pertama yaitu target konsumen, yaitu masyarakat umum, mahasiswa, anak sekolah, dan pegawai kantoran. Wilayah pemasaran. Untuk wilayah pemasaran saat ini saya adalah masyarakat yang tinggal di Kota Padang dan di wilayah sekitarnya. Situasi persaingannya yaitu mudahnya akses untuk membuat produk yang sama seperti di internet dan konsumen dapat membuat produknya sendiri. B. Pesaing dapat menambahkan berbagai varian rasa yang sulit didapatkan. C. Melakukan strategi pemasaran yang kompetitif. Selanjutnya itu jumlah dan harga produk. Harga jual produk ini disesuaikan dengan harga para pesaing, yakni sebesar 5.000 untuk satu porsi Bolbi Ungu Crispy Lumer dengan isian dengan boleh di request isi varian serta tambahan toppingnya dengan tampilan menarik serta rasa yang lezat dan bergizi. Selanjutnya yaitu rencana produksi. Yang pertama yaitu bahan baku, yaitu ubi jalar, tepung tapioka, gula merah, selai stroberi, garam, coklat, keju, tepung roti, minyak goreng, susu kental manis. Yang B, alat yang digunakan. Yang pertama yaitu kompor, gelas ukur, baskom, pisau, panci, wajan, dan sendok. Yang C yaitu perlengkapan, yaitu seperti logo atau label, sarung tangan plastik, dan kemasan plastik. Yang D yaitu proses produksi. Yang pertama yaitu bersihkan ubi ungu, lalu dikukus. Selanjutnya, hancurkan dan dicampuri tepung tapioka hingga dibentuk. Selanjutnya, bulatkan dan diberi isian berbagai varian rasa. Setelah itu dicelupkan ke tepung basah, lalu dilumuri dengan tepung roti. Setelah itu goreng hingga matang berwarna agak kekuningan, lalu tiriskan. Selanjutnya dimasukkan ke dalam kemasan dan diberi logo.
Selanjutnya itu aspek organisasi dan manajemen. Yang A. Organisasi. Usaha cemilan Bolbi Ungu Crispy Lumer terdapat di lokasi yang strategis yang tentunya dapat dijangkau oleh kendaraan umum maupun kendaraan pribadi. Selain itu juga dekat dengan area kampus, sekolah, dan lembaga lainnya sehingga memudahkan konsumen membeli produk. Juga dapat dipesan melalui aplikasi Gojek via chat Instagram, Facebook, dan WhatsApp. Data perusahaan yaitu nama perusahaan Bolbi Ungu Crispy Lumer, pemilik perusahaannya yaitu Atisa Amelia, alamat perusahaan yaitu di Jalan Elang 1 nomor 16, Air Tawar Barat, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang. Nomor telepon perusahaan 0823 9211 2842. Yang B yaitu rencana keuangan. Untuk modal atau pemasukan modal, yang di sini saya keluarkan dalam sekali produksi yaitu sebesar 240 total biaya. Bahan baku ditambah perlengkapan ditambah biaya lain yaitu sekitar 197 ditambah 13.000 dan ditambah 35.000. Jadi totalnya 240.000 per 7 hari. Dikali dalam beberapa bulan yaitu 960 per bulan. Total pengeluaran yang digunakan dalam satu kali produksi yang menghasilkan 80 produk dengan modal pengeluaran 240. Penentuan harga jual, harga pokok produksi ditambah total biaya atau hasil produksi 240 per 80 sama dengan 2.640 per pasang. Penulis menetapkan harga jualnya yaitu 5.000 per pak. Satu pak isinya 4 pasang. Perhitungan laba atau rugi. Hasil produk dikali harga jual dikurang modal. 80 dikali 5.000 dikurang 240.000. Jadi 400 dikurang 240.000 sama dengan 160 per 7 hari. Jadi totalnya per bulan yaitu 640 per bulan. Perkiraan di atas akan dilakukan peningkatan setiap siklus produksi dengan inovasi dan kreativitas agar dapat memaksimalkan keuangan. Sekian presentasi dari bisnis produk saya. Kalau ada salah, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.